Calhanoglu berandil besar dalam kesuksesan Rossoneri musim ini. Maka dari itu, wajar bagi dirinya meminta nilai lebih dalam kontrak terbaru. Meskipun demikian, bukan berarti agen Calhanoglu bisa seenaknya meminta gaji super tinggi. Hakan masih banyak membuktikan jika ia ingin mendapatkan gaji setara dengan Donnarumma dan Zlatan Ibrahimovic. Jika Hakan Calhanoglu masih ngotot, Hakan Calhanoglu bisa pergi di musim mendatang. Itu pun bukan akhir dunia bagi AC Milan. AC Milan cenderung sadar diri akan kondisi keuangan klub. Daripada pusing mencari uang demi menurutkan permintaan di luar nalar Calhanoglu, Rossoneri dikabarkan memperpanjang kontrak pemain lain terlebih dahulu. Menurut laporan Tuttosport, pemain yang dimaksud adalah Simon Kjaer. Bek berkebangsaan Denmark itu gemilang selama ini sehingga membuat AC Milan merasa harus memperpanjang masa baktinya. Rencananya, AC Milan ingin memperbarui kontrak Kjaer setidaknya untuk 1 tahun lagi. Nantinya AC Milan akan menawarkan nilai kontrak yang sama dengan sebelumnya, yaitu 1,2 juta euro per musim. Simon Kjaer memang musim ini adalah salah satu palang pintu pertahanan utama AC Milan. Tampil dalam 7 laga Serie A Italia musim ini, Kjaer berhasil mengantarkan AC Milan ke puncak klasemen sementara. Secara total, sejak kedatangannya pada Januari lalu, Kjaer telah bermain dalam 32 pertandingan. Penampilan impresif itu pun akhirnya cukup membuat AC Milan merasa rugi jika tak lagi diperkuat olehnya. Saat ini, kontrak Simon Kjaer dengan AC Milan hanya sampai Juni 2022 saja. Sama halnya dengan kontrak Hakan Calhanoglu. Namun, dikarenakan negosiasi terhadap pihak Hakan Calhanoglu tampaknya menemukan jalan buntu, AC Milan mengalihkan perhatiannya untuk Kjaer, dan jika Kjaer menyetujui perpanjangan kontrak, maka dia akan bertahan di AC Milan setidaknya hingga 2023. Karena itu, jika Hakan Calhanoglu masih ngotot dengan kenaikan gaji, Hakan Calhanoglu diperbolehkan pergi pada Januari. Karena sejatinya AC Milan saat ini cukup tampil konsisten tanpa dirinya. AC Milan tetap mematikan tanpa Calhanoglu. Seperti diketahui, AC Milan juga tergolong apik dalam hal kedalaman skuad. Di musim ini mereka memiliki pemain pelapis yang kemampuannya tak kalah jauh dengan pemain utama di semua lini. Pada posisi bek kanan misalnya, di situ ada Davide Calabria dan Andrea Conti. Di posisi kiri, ada Theo Hernandez dan juga Diogo Dalot. Pada posisi gelandang bertahan ada 3 pemain hebat, yakni Frank Kessie, Sandro Tonali dan Ismail Ben Nasser, plus Red Kronik yang juga bisa bermain di gelandang serang. Kedalaman skuad juga ada pada posisi gelandang serang. Saat ini AC Milan ada sosok Brahim Diaz yang secara alami berposisi sama seperti Hakan Calhanoglu, yakni gelandang serang tengah. Sejauh ini Brahim Diaz telah menunjukkan kapasitasnya. Walau lebih sering sebagai pemain pengganti pada 10 laganya musim ini, ia sudah mengemas 3 gol dan 1 assist. Dan semoga pendekatan tim manajemen terhadap pihak Real Madrid menemukan titik terang, sehingga Brahim Diaz bisa bertahan di skuad Rossoneri. Selain itu, masih ada lagi sosok Jens Peter Hag. Pemain Norwegia ini bisa bermain di 2 posisi, yakni sayap kiri dan sayap kanan. Keberadaan Jens Peter Hag memberikan ketenangan bagi Pioli untuk memainkan Brahim Diaz di tengah tanpa perlu menggeser-geserkannya. Dan mengejutkan lagi, Milan masih punya amunisi yang bernama Red Kronik. Pemain Bosnia Herzegovina ini belakangan tampil reguler untuk AC Milan. Penempatan posisinya pun cukup mengejutkan, yakni di sayap kiri dan gelandang serang tengah. Walau belum sebagus Calhanoglu, namun ia jelas jadi pelapis yang baik bagi Brahim Diaz. Jika posisi tengah beres, maka Pioli tinggal memasang formasi yang sudah ada di kedua sayap dan ujung tombak. Pada sayap kiri Pioli bisa memainkan Ante Rebic, Rafael Leao atau Jens Peter Hag.
Di posisi penyerang sayap kanan ada Alexis Saelemaekers dan Samu Castillejo. Sementara itu, di ujung tombak AC Milan masih punya Zlatan Ibrahimovic. Melihat situasi ini, rasanya kehilangan Calhanoglu tidaklah terlalu mengkhawatirkan. Milan justru diharapkan fokus mengejar bintang baru seperti Florian Thauvin dan Marcus Thuram di bursa transfer Liga Italia bulan Januari nanti. Mungkin Calhanoglu dan agen menaikkan kontrak dengan seenaknya lantaran sang pemain jadi incaran Manchester United, Juventus, Inter Milan, Barcelona, serta Atletico Madrid. Beberapa waktu lalu, raksasa Inggris Manchester United tertarik untuk membawa Calhanoglu ke Old Trafford. Ternyata minat tidak datang dari Inggris saja. Dari dalam Italia, diketahui bahwa Inter dan Juventus sedang mencoba membawanya pergi dari San Siro begitu bursa transfer musim dingin dibuka pada bulan Januari nanti. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, Juventus merekrut Calhanoglu dengan skema pertukaran pemain. Konsep ini telah diterapkan saat bertransaksi dengan Barcelona sewaktu merekrut Arthur Melo. Lebih lanjut, Tuttosport menyebutkan bahwa Juventus ingin menukar Hakan Calhanoglu dengan Federico Bernardeschi. Pemain langganan timnas Italia ini sedang menjadi sasaran kritik lantaran performanya berada di bawah standar. Demikian juga dengan Inter Milan. Diketahui Inter Milan juga melakukan metode yang sama. Namun, Inter Milan akan menukar Hakan Calhanoglu dengan Christian Eriksen. Selain itu, Barcelona juga dikabarkan ingin mendapatkan jasa dari pemain timnas Turki tersebut. Dilansir dari Don Balon, media tersebut mengklaim bahwa Ronald Koeman sangat menyukai pemain 26 tahun itu. Koeman juga yakin Calhanoglu akan sangat cocok bagi Barcelona. Dari sisi keuangan, perekrutan mantan pemain Bayer Leverkusen itu juga sangat cocok. Demikian juga dengan Atletico Madrid. Atletico Madrid juga meramaikan perburuan Hakan Calhanoglu. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Calhanoglu berpotensi pindah ke Spanyol musim depan karena Atletico Madrid juga meminati sang pemain. Menurut laporan tersebut, pihak Atletico saat ini tengah berburu playmaker baru. Diego menilai timnya kekurangan playmaker. Jadi, ia menilai Calhanoglu yang tengah on fire menjadi solusi bagi timnya. Menurut laporan tersebut, Atletico benar-benar serius ingin meminang Calhanoglu. Rossoneri dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan sang agen. Sejauh ini pembicaraan kedua pihak cukup positif. Menurut laporan yang beredar, AC Milan enggan melepas Calhanoglu begitu saja. Bagaimana menurut Milanisti sekalian? Mungkinkah Calhanoglu hengkang dari skuad Rossoneri dan pergi bersama salah satu klub yang mengincarnya dengan bayaran tinggi dan ditukar dengan pemain tak berpotensi dari klub tersebut? Atau tetap bertahan di AC Milan menjadi pahlawan Rossoneri? Tiada yang tahu. Biar waktu yang menentukan. Salam Milanisti.